Halo semua, saya Ismi. Kali ini saya akan membahas mengenai varian COVID-19 terbaru, yaitu Omicron. Pandemi COVID-19 belum usai, namun kini dunia dihadapi dengan kasus COVID-19 varian terbaru yang dinamakan Omicron. Varian ini diprediksi memiliki tingkat penularan yang jauh lebih cepat dibandingkan varian virus COVID-19 sebelumnya. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Pada tanggal 26 November 2021, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi merilis mengenai tingkat keganasan varian baru COVID-19. Varian baru tercatat dengan nomor ilmiah B11529 dan diberi nama Omicron. WHO juga memastikan varian baru ini termasuk dalam varian of concern atau varian yang menjadi perhatian karena memiliki tingkat penularan dan virulensi yang tinggi, serta menurunkan efektivitas diagnosis dan efikasi vaksin yang ada saat ini. Selain itu, angka reproduksi Omicron yaitu di angka 2 yang berarti varian ini berisiko tinggi mengakibatkan lonjakan kasus COVID-19. Hal ini pun turut disampaikan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Beliau menegaskan bahwa profil dari Omicron yang disampaikan oleh WHO menunjukkan bahwa virus tersebut akan mempercepat tingkat penularan dan menurunkan efikasi vaksin. Setidaknya sampai dengan saat ini ada 30 mutasi pada varian Omicron. Selain itu, para ahli mengatakan tingkat penularannya bisa mencapai 500% atau 5 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Omicron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan dari sampel pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 9 November. Hasil pemeriksaan laboratorium mengonfirmasi bahwa pasien tersebut terpapar varian baru yaitu Omicron. Sejumlah negara telah melaporkan temuan adanya kasus varian Omicron di wilayahnya, yaitu mulai dari Afrika Selatan, Inggris, Jerman, hingga Hong Kong. Pemerintah Indonesia tentu mengambil kebijakan mengenai munculnya varian baru dari virus COVID-19. Pemerintah memberlakukan penutupan sementara bagi warga negara asing dari 11 negara sesuai dengan surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham. 11 negara diantaranya yaitu Afrika, Inggris, hingga Hong Kong. WNI dari 11 negara tersebut wajib karantina 14 hari berturut-turut. Jika ada warga negara Indonesia atau warga negara asing dari luar 11 negara tersebut, maka diwajibkan karantina selama 7 hari berturut-turut. Karena sebelumnya itu pemerintah memberlakukan hanya 3 hari karantina. Namun ketika Omicron ini merajalela, maka pemerintah mengambil keputusan yaitu 7-14 hari karantina. Setelah melalui proses karantina, maka baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing diwajibkan untuk mengikuti tes PCR agar memastikan tidak adanya virus yang dibawa ke dalam negeri. Jadi kalau teman-teman punya urusan yang mengharuskan teman-teman pergi ke luar negeri, tetap bisa. Namun kalau nggak penting-penting banget, kayaknya teman-teman stay aja di rumah demi kepentingan bersama. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus Omicron di lingkungan sekitar kita, yaitu kita bisa melakukan disiplin menerapkan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas di luar rumah. Selain itu, melakukan vaksinasi dengan dosis yang sudah ditentukan. Saat ini Indonesia memiliki standar pemberian dosis vaksin sebanyak 2 kali di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Munculnya varian baru Omicron perlu diantisipasi sedini mungkin untuk mencegah tingkat penularan yang tinggi. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait harus mengambil bagian untuk peduli terhadap protokol kesehatan. Hal ini bukan hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi untuk melindungi kita semua. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.